Provinsi Jawa Timur telah lama dikenal sebagai sentra usaha agribisnis peternakan di Indonesia. Secara nasional, produksi peternakan Provinsi Jawa Timur memberi kontribusi yang sangat besar dalam penyediaan daging, susu, dan telur untuk konsumsi. Dari aspek penyediaan daging untuk konsumsi, sangat terkait dengan keberadaan populasi ternak besar, ternak kecil, dan unggas di Jawa Timur. Pada tahun 2008, jumlah ternak sapi potong di Jawa Timur mencapai kisaran angka 3.385.000 ekor. Populasi ternak kerbau bisa mencapai 49.700 ekor. Sementara itu, populasi ternak kecil seperti kambing bisa mencapai angka 2.739.000 ekor, sedangkan ternak domba dan babi masing-masing mencapai angka 729.721 ekor dan 15.582 ekor. Untuk populasi ternak ayam buras dan ayam ras pedaging masing-masing mencapai angka 23.262.000 ekor dan 54.318.000 ekor. Sedangkan ayam petelur mencapai angka 20.887.000. Itik mencapai angka 3.583.000. Dalam penyediaan susu untuk industri dan konsumsi, populasi ternak sapi perah yang pada tahun 2008 mencapai angka 212.322 ekor setidaknya mampu menghasilkan tidak kurang dari 2 juta liter susu segar setiap hari. Meskipun masih dalam pengembangan, prospek produksi susu kambing Etawa juga memberi andil yang sangat berarti dalam peningkatan produksi susu di Jawa Timur. Sementara itu, dalam penyediaan telur untuk industri dan konsumsi, keberadaan populasi ternak ayam buras, itik, entok, burung puyuh, dan ternak ayam ras petelur yang pada tahun 2008 mencapai angka lebih dari 40 juta ekor juga memberi kontribusi yang sangat berarti bagi Provinsi Jawa Timur dalam pemenuhan kebutuhan telur secara nasional. Aspek lain yang tidak kalah menariknya untuk disimak adalah kecenderungan semakin meningkatnya konsumsi produk peternakan seperti daging, susu, dan telur, serta aneka produk olahannya dari tahun ke tahun. Selain karena peningkatan jumlah penduduk, peningkatan konsumsi produk peternakan juga disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi, khususnya protein hewani bagi kesehatan. Kenyataan ini menunjukkan semakin terbukanya peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha agribisnis peternakan sebagai salah satu pilihan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Keberhasilan dalam mengembangkan usaha agribisnis bidang peternakan selain didukung oleh faktor genetik ternak, juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Pengelolaan atau manajemen dan pemberian pakan serta kesehatan merupakan faktor lingkungan yang sangat berpengaruh. Faktor genetik ternak memberi andil hanya sekitar 30%, tetapi faktor lingkungan bisa memberi andil sekitar 70% dalam mewujudkan keberhasilan usaha peternakan. Dalam usaha agribisnis bidang peternakan, ketersediaan pakan menempati posisi penting karena biaya untuk pakan dapat menyerap sekitar 60 hingga 65% dari seluruh biaya produksi. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila ketersediaan pakan secara berkelanjutan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan sangat menentukan keberhasilan usaha agribisnis peternakan. Semakin berkualitas pakan yang diberikan dengan jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan ternak, akan semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah dan mutu produk peternakan yang dihasilkan. Demikian pula sebaliknya, pemberian pakan yang tidak memenuhi standar jumlah dan kualitas pada ternak jelas akan menurunkan jumlah dan mutu produk peternakan yang dihasilkan. Hingga saat ini, laju peningkatan populasi ternak di Jawa Timur yang berkisar antara 1 hingga 2% setiap tahun
diperkirakan masih mampu mengimbangi laju peningkatan konsumsi produk peternakan, baik daging, telur, maupun susu. Bahkan produk peternakan dari Provinsi Jawa Timur mampu memasok kebutuhan produk peternakan provinsi lain di Indonesia. Akan tetapi, melihat kecenderungan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi bagi kesehatan, kebutuhan produk peternakan akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, selain upaya peningkatan mutu intensifikasi dalam budidaya ternak, juga dilakukan upaya ekstensifikasi usaha peternakan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin daya dukung lahan dalam penyediaan pakan ternak. Bahkan penemuan teknologi baru bidang pengembangan ternak dan pakan ternak juga terus diupayakan guna menghasilkan produk peternakan dengan kualitas yang memadai. Dinas Peternakan Provinsi kita membuat program namanya Sapi Berlian, sapi beranak 5 juta dalam 5 tahun. Artinya aseptor sapi betinanya yang diperbesar sehingga kelahirannya menjadi 1 juta. Kalau dulu Intam Sejati itu 1 juta akseptor, itu kelahirannya sampai lahir itu hanya 600 lebih. Oleh karena itu sekarang supaya itu bisa terjadi 1 juta 1 tahun, akseptornya kita tingkatkan menjadi 1,5 juta, 1,3 juta per tahun. Itu untuk menambah populasi sehingga swasembada daging di Indonesia itu bisa terjadi. Karena itu program pemerintah swasembada daging. Yang kedua, kita 70% produk susu itu masih diimpor. Untuk menutupi yang 70% itu, peternakan sapi perah kita galakkan. Pengembangan usaha agribisnis bidang peternakan yang pesat di Jawa Timur tidak terlepas dari dukungan kondisi masyarakat peternak itu sendiri. Usaha peternakan yang sebelumnya sangat bergantung kepada alam, secara berangsur terus berkurang, beralih menjadi usaha peternakan semi-intensif yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi dan peningkatan produktivitas. Usaha peternakan secara tradisional dilakukan dengan melepas ternak di alam bebas dan dibiarkan berkembang biak secara alami tanpa sentuhan teknologi budidaya. Secara bertahap, kondisi peternak tradisional mulai berkembang dan beralih pada usaha peternakan semi-intensif. Salah satu ciri perkembangan yang dapat dilihat adalah sebagian besar peternak sudah mulai menerapkan teknologi budidaya peternakan meskipun belum sempurna. Ternak mereka mulai dikandangkan dan diberikan pakan yang cukup agar perkembangan ternak mereka lebih cepat dan memberi keuntungan yang lebih besar bila dibandingkan dengan usaha peternakan sebelumnya. Lambat laun dari kondisi ini berkembang menjadi usaha peternakan yang intensif yang dicirikan dengan penerapan teknologi budidaya peternakan secara lengkap dan paripurna. Peternak tidak hanya sekedar mengelola usaha peternakan sebagai usaha sampingan yang dapat menambah pendapatan keluarga, melainkan sudah dikelola dengan prinsip-prinsip bisnis yang berorientasi kepada efisiensi dan efektivitas serta peta kebutuhan pasar mengenai produk peternakan yang dihasilkan. Usaha peternakan yang dilakukan juga dapat diklasifikasikan sebagai usaha bisnis yang padat modal dan padat teknologi, sekaligus lebih sedikit memanfaatkan tenaga kerja. Prinsip-prinsip ekonomi yang mampu memperkecil input atau biaya produksi sekaligus memperbesar output atau hasil dan keuntungan lebih dominan. Kondisi peternakan semacam inilah yang mampu mendorong peningkatan produktivitas usaha agribisnis bidang peternakan di Jawa Timur.